Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil hadim. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Pendawa II, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu berwajah di tempat yang mulia ini dalam acara aksi nyata guru penggerak diseminasi filosofi pemikiran KHD dan budaya positif oleh Bapak Muhammad Mirwan SPDSD. Salawat dan salam tak lupa kami kepada Nabi besar, Nabi kita junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan salawat kepada kita semua. Semoga kita termasuk pada golongan umatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Kepada Dewan Guru SD Pendawa II yang saya hormati, khususon kepada Bapak Muhammad Mirwan SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tegal tahun 2021. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Dewan Guru SD Pendawa II. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa saling berkumpul dalam rangka aksi nyata diseminasi filosofi pemikiran KHD dan budaya positif oleh Bapak Muhammad Mirwan SPDSD. Bapak Ibu, aksi nyata diseminasi filosofi pemikiran KHD dan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mirwan SPDSD ini, ya, sebagai calon penggerak, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tegal tahun 2021. Saya selaku Kepala Sekolah SD Pendawa II merasa bangga, ya, punya sosok guru yang ingin melanjutkan prestasinya, ingin mengejar sesuatu yang lebih maksimal, yaitu calon guru penggerak. Semoga apa yang dilaksanakan oleh Pak Mirwan dapat diikuti atau ditiru oleh yang lainnya, guru yang lain. Semoga nanti tahun demi tahun Bapak Ibu guru bisa mengikuti calon guru penggerak, karena dengan calon guru penggerak insya Allah ke depan wacana bagi yang akan menjadi calon kepala sekolah adalah lulusan dari guru penggerak. Untuk itu jangan pesimis Bapak Ibu, lah kepala sekolah kudu melu kaya piye, nyomolah, jangan. Kita harus optimis, ya, harus optimis karena masa depan panjenengan masih panjang, ya. Pak Mirwan, ya, selaku calon guru penggerak ini menjadi contoh bagi Bapak Ibu, harus diikuti, harus, ya. Ya, sekali lagi harus optimis karena ke depan tahun demi tahun, ya, aturan berubah-ubah. Insya Allah dengan tekad yang kuat, ya, kemudian niat yang sungguh-sungguh, apa yang akan panjenengan capai insya Allah akan tercapai. Selamat
untuk Bapak Muhammad Mirwan SPDSD yang akan menyampaikan aksi nyatanya ini ya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga adalah acara inti yang akan diisi oleh Bapak Muhammad Mirwan SPDSD dalam memberikan diseminasi filosofi pemikiran kehadiran budaya positif pada program guru penggerak akalan tepat. Pada Pak Mirwan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah SD Negeri 2, SD Negeri Pendawa 2. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru SD Negeri Pendawa 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan hidayah, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya atas nama Muhammad Mirwan, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tegal, akan mempresentasikan hasil apa yang saya dapat dari modul 1. Ya, alhamdulillah pendidikan saya untuk jadi calon guru penggerak sudah sampai 2 bulan. Dan ini modul 1 harus ada aksi nyata, ditransfer ilmunya kepada rekan-rekan guru dari SD yang satu perjuangan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Tapi sebelumnya untuk merefresh ya, ada sebuah supaya konsentrasi ya. Ingat di sini ada tugasnya, hanya menyebut warna ya. Paham nggih Bapak Ibu? Menyebut warna. Itu merah ya, hijau, biru, coklat, putih, kuning. Ya, mungkin ada yang sudah tahu, tidak apa-apa. Warna apa Ibu? Bapak? Putih. Ini hitam. Kalau yang ini hijau, coklat, merah, biru, kuning. Hello. Perintahnya menyebut warna ya. Nah, apa sekali lagi? Hijau. 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 Biru. Biru. Awas, bukan tulisannya putih ya. Warna. Kuning. Kuning. Ini Hijau. Nah, ini sama. Warna sama tulisan sama. Biru. Putih. Merah. Coklat. 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 Hijau. Iya, ya terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita langsung mulai ke materi. Oke. Diseminasi aksi nyata filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. KHD kita singkat, Ki Hajar Dewantara itu KHD. Ya. Terkenal itu Ki Hajar Dewantara itu sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ya. Makanya di sini di pendidikan guru penggerak itu kita difokuskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada yang nanti perubahannya merdeka belajar di sini. Menurut Ki Hajar Dewantara,
pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kekuatan kodrat. Jadi anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Ya. Jadi anak lahir menurut agama juga sudah ditentukan nanti anak itu akan jadi apa. Konon menurut agama itu di sini ada tulisannya. Memang nggak bisa terbaca, orang-orang tertentu katanya. Sama dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kekuatan kodrat. Kodrat itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya di sini. Kodrat alam contohnya, alam di Kabupaten Tegal mungkin, maaf nggih, niki Ibu Sri Alam tapi akan berbeda dengan mungkin di daerah bumi Jawa, mungkin yang daerah pegunungan. Apalagi nanti yang beda negara akan berbeda sekali. Kodrat zaman, setiap zaman itu akan setiap masa berubah-ubah di sini. Ya. Selanjutnya menuntut kekuatan kodrat yang ada pada anak-anaknya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sini selamat dan bahagia. Selamat dalam artian selamat dunia dan akhirat, bahagia menyongsong hidup kita. Nanti anak-anak itu jadi sukses sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya di sini. Ini dari Ki Hajar Dewantara sumbernya. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita kenal yaitu ing arso sungtulodo ing madyo mamun karso tuturi handa. Yani di sini. Ya, ini. Ya, ada 3 yang saya simpulkan dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, 4 di sini ya. Pendidikan tujuannya yaitu tadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini yang kedua saya simpulkan. Yang ketiga, sekolah itu ibarat ladang ya, jadi kayak petani. Sekolah itu ladangnya, guru adalah petaninya yang menanam dan siswa adalah benihnya. Jadi bisa diibaratkan kalau seorang petani dia menanam benih, dia merawat, ya mupuk, ya menyiram, ya sampai tumbuh, akhirnya menjadi sebuah pohon yang berbuah bagus. Petani padi, ya dari semenjak benihnya ditanamnya bagaimana itu kan, mengolah tanahnya, dipupuk tiap bulan, ya sampai menghasilkan padi yang bagus, kualitasnya unggul dan enak. Itu kan kalau dimakannya itu kan pulen dan segala macamnya. Ibarat seorang petani ini guru. Jadi anak itu kita oles lah, kita ini terus kita pupuk ya supaya menjadi anak yang sukses, bahagia, ya, setinggi-tingginya selamat. Ini kan di sini tujuannya. Terus yang keempat filosofinya yaitu budi pekerti diperlukan dalam proses pendidikan. Ya, akhlak di sini lebih menekankan akhlak. Selanjutnya dari semua ini ada budaya positif atau ekosistem yang positif. Kita ambil contoh paradigmanya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani tadi ya. Hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Petani itu hakikatnya sama, hanya merawat. Ya. Hanya merawat ya terus sampai menghasilkan padi yang bagus. Orang manusia siswa yang unggul di sini. Hanya dapat menuntun tumbuh padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya dulu ya kan. Memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ulat-ulat itu hamanya. Jadi kalau ke anak-anak itu sifat-sifat yang kurang bagus itu kita didik, kita tanam, kita pupuk, kita arahkan. Nah, ini. Dalam untuk mewujudkan sebuah budaya positif di sekolah, di SD kita, maka ada hal-hal yang harus senantiasa kita berkolaborasi dengan semua pihak. Contoh kepala sekolah, guru, murid. Kita tambah lagi komite sekolah, kita tambah lagi siswanya juga atau orang tua murid. Ya. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama jelas menganalisa kebutuhan
muridnya. Ya, murid itu membutuhkan apa di sini? Merancang dan menerapkan kesepakatan budaya positif kelas bersama murid. Ya. Terus berkolaborasi untuk menerapkan kesepakatan kelas. Contohnya apa? Ini kesepakatan kelas. Kita membuat suatu peraturan di kelas. Itu kita gali dari anak sendiri, bukan dari kita. Ya, jadi anak kita gali apa yang ada. Contohnya masuk jam 7 itu dari anak timbul. Ya, jadi anak menuliskan, bisa ditempel, disepakati. Melakukan kontrol oleh guru dan disiplin positif. Nah, ini. Selanjutnya, sini ada perubahan paradigma stimulus respon, berlawanan dengan teori kontrol, lawan teori kontrol. Contohnya, bisakah kita mengontrol seseorang? Apa kita bisa mengontrol seseorang? Nah, menurut stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita kadang-kadang stimulus responnya seperti itu. Kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pengennya kita seperti itu, orang itu mengikuti kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami orang lain, bukan orang lain memahami kita. Itu teori kontrolnya. Stimulus respon lagi, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk itu pasti kita anggap semua kesalahan. Tapi menurut teori kontrolnya, hanya ada yang semua perilaku memiliki tujuan. Jadi segala sesuatu ada tujuan. Anak didik itu dia kadang-kadang lari-lari, dia mempunyai tujuan. Entah itu dia pengen diperhatikan, ya waktu belajar dia ngobrol atau segala macam. Itu ada tujuannya. Mungkin dia pengen diperhatikan atau dia pengen ada kesenangan. Ya, di sini. Stimulus respon lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Lawan teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Diri kita yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Nah, ini berlawanan stimulus respon dari kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulusnya. Tapi teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kayak kita orang A, B itu kontrol kita. Nah, tapi teori kontrol tidak mengatakan seperti itu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau kita memaksa, pasti kalau bujukan gagal kita pasti biasanya memaksa. Tetapi teori kontrol harus berkolaborasi. Ya. Model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di sini teori kontrolnya model berpikir menang. Harus seperti itu. Jangan ada kalahnya. Selanjutnya, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Ya. Diperintah bukan, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri, bukan orang lain. Ini menurut Ki Hajar Dewantara itu yang dinamakan merdeka. Selanjutnya tentang budaya positif. Ini tadi Ki Hajar Dewantara ini budaya positif. Budaya positif dapat tercipta melalui beberapa hal. Yang pertama, budaya positif di sekolah nanti. Nah, saya harus menentukan budaya positif di kelas sendiri. Di sekolah nanti lebih luasnya. Yang pertama, lingkungan yang positif jelas. Lingkungan sekolah yang menyenangkan dan nyaman akan memberikan rasa aman pada murid jelas. Bukan sekolah harus nyaman, aman. Para murid belajar dengan enjoy, enak ya. Salah satunya dengan budaya 5S, senyum, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Lanjutnya, yang kedua, membentuk keyakinan kelas. Ya, maksudnya apa keyakinan kelas? Yaitu dengan proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas perlu adanya
kelas yang harus dipatuhi, jadi kesepakatan. Jadi kita menentukan kesepakatan dengan siswa, ya, dengan dari guru sendiri. Nanti ada contoh-contohnya. Yang ketiga, peraturan kelas. Ya, ini juga sama. Menciptakan budaya positif di kelas dengan membantu kesepakatan kelas ini ya, antara guru dengan murid agar murid merasa nyaman. Jadi tidak dari kita, tidak dari guru. Untuk mengikuti pembelajaran dari murid sendiri digali apa itu kesepakatan, peraturan kesepakatan, bukan peraturan kesepakatan, dan harus ada konsekuensinya. Selanjutnya ini contoh-contohnya budaya positif di kelas. Budaya positif itu di tugas saya kelas merdeka sampah di sini. Ada 2 saya sudah terapkan kelas merdeka sampah. Dalam artian saya angkat kenapa? Karena sampah, terutama sampah plastik itu banyak di mana-mana. Tapi kalau kita kelola itu bisa menghasilkan ekonomi yang bisa melimpah di sini. Bisa itu jadi ladang sekolah. Ini contohnya. Saya pisahkan antara sampah plastik khusus botol-botol, khusus yang berupa hasil jajanan. Nah, ini. Terus sampah plastik yang bekas es, bungkusan es, itu saya pisah. Nah, sampah plastik yang bukan sampah plastik, sampah kertasnya mana? Sampah kertas sendiri. Itu di ini ya, di plastik itu sampah khusus untuk sampah kertas. Ya, alhamdulillah sudah saya terapkan di sini. Khusus kelas saya sendiri, kalau sudah nanti sukses nanti bisa 1 SD, bisa menghasilkan. Nah, ini kesepakatan kelas yang saya lakukan di kelas saya. Di sini sudah ada anak menulis sendiri, ditempel, kita sepakati ada berapa 12 kesepakatan di sini. Ya, tidak bisa saya screenshot ini tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dibaca. Ya. Selanjutnya ini rubah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai suatu kebutuhan. Kita mempunyai kebutuhan, guru mempunyai kebutuhan, murid juga sama. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, yaitu rasa kasih, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Yang pertama, kesenangan. Kita membutuhkan kesenangan. Ya, anak juga sama seperti itu. Kebebasan, penguasaan. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan. Dari 4 kebutuhan ini coba kita langsung ke contoh. Oke, perhatikan ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Menyanyi. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Dari itu kebutuhannya apa ini Bapak Ibu? Dari yang tadi ini. Ya, nggak boleh bersenandung ketika mengerjakan tugas. Jadi kebutuhannya apa dia? Kesenangan. Iya, berarti ini kesenangan. Ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Ya. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Ada anak-anak kadang-kadang seperti itu. Kebutuhannya apa dia? Berarti tidak diperhatikan tadi ya. Ya. Cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki, diperhatikan ini lebih luas sama. Jadi ada anak yang seperti itu, kadang-kadang minta diperhatikan, punya sesuatu mainan baru, pakaiannya baru, caper. Itu anak-anak. Ya, pengalaman kita waktu kecil mungkin ya. Selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu saja. Belajar cuma seperti itu saja. Dengerin ibu guru saja. Nah, hanya mendengarkan. Kebutuhannya apa anak itu? Dia merasa bosan. Hanya itu saja. Berarti apa? Penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kebebasan mungkin ya. Pengennya itu bermacam-macam. Bosan dia itu berarti kan. Ya. Yang terakhir, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas, gambarnya tidak rapi, ditunjukin ini gambarnya kayak gini.
Kadang-kadang jangan seperti ini gambar jelek, harusnya seperti ini. Kebutuhannya apa berarti dia? Cinta kasih ya, dimiliki ya. Harus seperti itu, cinta kasih. Ini tadi contoh kebutuhan dasar manusia. Kita kadang-kadang terlena hal seperti itu. Selanjutnya ada yang dinamakan restitusi. Apa sih yang dinamakan restitusi di sini? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di ada murid itu yang kesepakatannya tidak dipatuhi gitu kan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini. Jadi cara menangani siswa-siswa yang mempunyai suatu kesalahan-kesalahan sehingga dia bisa kembali lagi dengan karakter yang lebih kuat. Ini lebih di ininya segitiga restitusi ya di sini. Ada validasi tindakan yang salah, gitu ya, restitusi itu. Terus menstabilkan identitas, ya, menanyakan keyakinan. Ya, ini nanti bisa di sini ada restitusi. Ya ini contohnya, validasi tindakan yang salah. Kamu tidak punya alasan mengapa melakukan itu. Itu suatu contoh validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Contoh satu pertanyaan, jangan langsung menjustis anak itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi dibujuk intinya seperti itu. Menstabilkan identitas. Ya, supaya dia stabil. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi setiap dia ada anak siswa yang salah, distabilkan dulu identitas dan justice. Kamu salah. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, mungkin seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada yang nimpuk atau berantem atau apalah, mungkin telat atau tidak mengerjakan PR, tidak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nanti oh iya Bu, nanti bisa diulang lagi gitu. Dan orang patut melakukan kesalahan. Itu setelah menstabilkan identitas tadi ya. Kemudian menanyakan keyakinan, baru keyakinan ditanyakan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tadi dari kesepakatan itu bisa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ditanyakan seperti itu. Cita-cita kamu seperti apa? Ya. Ini cara dari segitiga restitusi supaya siswa kita bisa kembali. Ya. Setelah melakukan sebuah kesalahan bisa kembali dengan kekuatan yang lebih kuat lagi. Ini. Oh iya, sudah selesai ini. Terima kasih. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Ya, di sini. Kenapa di sini saya melakukan budaya positifnya? Nah ini banyak budaya positif tentang tadi apa, kelas merdeka sampah. Ya. Nah, ini bisa menghasilkan ekonomis juga ini. Latar belakangnya, setelah saya amati masih banyak sampah di sekolah, di kelas khususnya, terutama kesadaran siswa membuang sampah pada tempatnya masih rendah. Pasti tujuannya untuk terwujudnya sekolah yang bersih, kelas lah, nyaman bagi anak. Siswa peduli akan kebersihan, siswa membuang sampah pada tempatnya yang saya sediakan. Tolak ukur keberhasilan dari kelas merdeka sampah, tidak ada sampah berserakan di kelas. Dan jelas tolak ukuran kedua, siswa rutin membersihkan kelas sesuai jadwalnya. Siswa membuang sampah pada tempatnya yang sudah ditentukan. Ini. Jadi masa tindakan yang akan dilakukan mengadakan sosialisasi sudah kemarin ya. Berkoordinasi, kepala sekolah sudah mengizinkan. Nah ini pengen saya mengadakan kegiatan Jumat bebas sampah.
nanti satu sekolah. Jadi hari Jumat bebas sampah, nggak ada sampah berserakan. Siswa bertanggung jawab atas kebersihan kelasnya. Saya dengan teman-teman mungkin saya paling beda, tidak apa-apa. Banyaknya kesepakatan kelas. Kayaknya kesepakatan kelas semua. Tapi saya juga melakukan kesepakatan kelas. Tapi ditambahi yang beda. Kelas Merdeka Sampah saya angkat dari, saya lakukan juga di tingkat RT ini sebenarnya. Dukungan yang dibutuhkan, alhamdulillah sekolah-sekolah mendukung, mengizinkan. Dukungan dari teman-teman semua mengizinkan, menjaga nanti bisa dikoordinasi. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang saya dapat dari pemikiran tentang filosofi keajar dewasa dan budaya positif, materi yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak selama 2 bulan. Ya. Insya Allah akan kita mulai lagi pendidikan mulai Februari tanggal 7. Harus ada tugas yang saya selesaikan, ini belum selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang, nanti bisa bertanya. Kalau saya bisa menjawab, yang nanti bisa jawab. Kalau tidak bisa untuk PR ya Bapak Ibu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.